Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia Tiara Cantika, saya dari kelas MPIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika pada supervisi pendidikan. Sebelumnya, pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai supervisi pendidikan itu sendiri. Supervisi pendidikan adalah suatu pembinaan yang dirancang untuk bimbingan yang mengarahkan kepada perbaikan sistem pendidikan itu sendiri, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas belajar dan mengajar. Supervisi pendidikan ini tidak hanya mencakup mengenai guru saja, tetapi kepala sekolah juga termasuk di dalamnya. Nah, di sini jadi faktor utama yang menjadi figur dalam supervisi pendidikan itu adalah seorang guru dan kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah sendiri harus mampu membimbing, memotivasi, dan memantau kinerja dari guru-guru, dan guru juga harus meningkatkan profesionalisnya ketika mengajar untuk menghasilkan pembelajaran yang baik yang berdampak pada prestasi siswa itu sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai problematika yang ada pada supervisi pendidikan. Saya akan memberikan beberapa problematika yang ada pada supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pada kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Nah, di sini tugas manajerial itu tidak bisa dipegang oleh kepala sekolah saja, dan juga kayak tugas supervisi, pelaksanaan supervisi itu tidak bisa dipegang oleh kepala sekolah sendiri. Eh, Harus ada yang bantuin, karena kalau misalnya sendiri itu nggak akan maksimal hasil kerjanya. Nah, apalagi supervisi yang berada di pembelajaran seperti itu. Nah, solusinya yaitu adalah mendelegasikan wewenang kepada guru-guru yang mungkin senior atau mempunyai pengalaman lebih seperti itu dibanding yang lainnya. Nah, solusi itu sangat baik untuk kepala sekolah itu sendiri, karena adanya solusi tersebut akan ada seseorang yang membantu kepala sekolah dalam menangani kompleksitas manajerial tersebut, terutama dalam supervisi pembelajaran, yang dimana guru-guru lebih mengetahui bagaimana keadaan di dalam kelas, di ruang kelas, bagaimana prosesnya, seperti itu. Baik, Eh, contoh selanjutnya itu sarana prasarana yang tidak memadai. Di sini misalnya kayak seorang guru, dia bagian fisik kimia. Guru tersebut mengajar mata pelajaran kimia, sedangkan sekolah tidak ada laboratoriumnya. Nah, di situ menjadi kendala. Nah, dan itu berdampak pada pembelajaran siswa itu sendiri. Dan di situ guru merasa kesulitan bagaimana cara untuk memberikan eh, ilmunya kepada siswanya tersebut. Nah, di sini solusinya yaitu ya mengupayakan sarana prasarana tersebut agar terfasilitasi gurunya, dan supaya memberikan kenyamanan bagi guru untuk menyampaikan pembelajarannya, supaya murid-muridnya, siswanya mengerti, seperti itu. Contoh lain seperti guru olahraga tetapi tidak ada lapangan olahraganya. Nah, itu akan sulit untuk memberikan praktek secara langsung, atau karena teori saja itu murid biasanya kurang paham, seperti itu. Jadi ada baiknya eh, mengupayakan sarana prasarana.
Selanjutnya yaitu pada problematika yang ada pada guru. Salah satunya di sini ada kurangnya guru dalam berdisiplin. Biasanya disiplin itu identik dengan waktu. Nah, contohnya seperti kayak guru telat mengajar dan itu mengakibatkan murid-murid di dalam kelas berisik, tidak kondusif seperti itu. Atau mungkin guru bukan telat tetapi tidak masuk untuk mengisi pembelajaran di kelas. Nah, itu merupakan permasalahan juga karena eh, tidak ada koordinasi ataupun komunikasi ketika guru itu tidak masuk dan hal itu dibiarkan saja dan itu tidak baik karena membiarkan kelas dan mata pelajaran tersebut kosong. Eh, dan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar dan mengajar tidak dilaksanakan. Nah, solusinya untuk yang seperti itu eh, mungkin memberikan peraturan yang lebih intens. Misal seperti mengisi daftar hadir atau biasanya kayak cap sidik jari seperti itu atau memberikan kode etik kepada guru seperti itu agar guru-guru lebih disiplin lagi dan jika ada guru yang sudah mengatakan tidak bisa hadir untuk mengajar hari ini, maka sebaiknya untuk eh, menangani hal tersebut eh, menyiapkan guru pengganti untuk mengisi kekosongan jam pelajaran tersebut di kelas itu. Nah, hal tersebut bisa mengkoordinir kondisi yang tidak kondusif dan eh, siswa pun di kelas menjadi aman dan bisa mendapat bimbingan dari guru pengganti. Dan contoh yang terakhir di sini saya akan memberikan contoh itu eh, kurangnya kurangnya pengetahuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Eh, yang efektif tuh seperti apa, yang baik tuh seperti apa, mengajar baiknya seperti apa dan bagaimana seperti itu. Nah, solusinya untuk kendala seperti ini bisa mengadakan evaluasi ketenagaan. Nah, di sini evaluasi ketenagaan itu sendiri merupakan eh, ba- eh, bagaimana cara untuk eh, mengingat kembali apa saja yang sudah pelajaran apa saja yang telah diberikan kepada muridnya, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia menyampaikan pembelajaran tersebut, dan bagaimana dia mengelola kelas agar tetap kondusif seperti itu. Dan evaluasi di sini mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada guru-guru untuk memperbaikinya dan meningkatkan kinerjanya seperti itu. Nah, mungkin bisa untuk memberikan pelatihan terhadap guru untuk meningkatkan kinerjanya, atau mungkin guru-guru perlu lebih motivasi, memerlukan motivasi yang lebih untuk dirinya seperti mengikuti seminar motivasi seperti itu. Hal tersebut mungkin bisa dapat memberikan kurang lebihnya eh, perbaikan dalam pekerjaannya sebagai guru. Baik, sebenarnya masih ada satu lagi problematika yang ada di supervisi pendidikan, yaitu cenderungnya
yaitu unsur subjektivitas guru yang ditunjuk sebagai supervisor itu masih tinggi. Jadi di sini guru-guru yang ditunjuk supervisor oleh kepala sekolah untuk membantu kepala sekolah itu uh, merasa telah dianggap uh, telah melenceng pada prinsip-prinsip supervisi itu sendiri. Jadi banyak guru-guru yang junior atau guru-guru yang bukan ditunjuk sebagai supervisor itu menganggap bahwa ya terjadi subjektivitas itu sendiri. Jadi permasalahan itu sangat apa ya? Jadi permasalahan itu dianggap oleh eh, guru-guru yang melihat guru yang ditunjuk sebagai supervisor itu eh, dikarenakan keluar dari eh, prinsip-prinsip supervisor pendidikan, jadi berbuat atau melakukan teknik penilaian supervisor yang berbeda seperti itu. Jadi tidak seperti apa yang dilakukan kepala sekolah. Dan itu menjadi permasalahan pada supervisor pendidikan. Nah, di sini solusinya yaitu adalah ada pada kepala sekolah itu sendiri. Jadi ada baiknya jika kepala sekolah mengarahkan guru-guru yang telah ditunjuk sebagai eh, supervisor untuk menekankan pada prinsip-prinsip supervisi pendidikan agar membentuk nilai supervisi yang baik dan juga untuk menetralisir subjektivitas itu sendiri. Jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu lagi. Nah, terus kayak menekankan kepada eh, menekankan kepada eh, pekerjaan atau ya pekerjaan yang telah diamanahkan, yaitu ya dengan ditunjuknya supervisor seperti itu. Tetapi ada juga yang memandang supervisor sebelah mata. Jadi menganggap supervisor itu eh, negatif. Jadi supervisor itu tidak memiliki pekerjaan atau tugas yang identik gitu. Jadi kayak gak ada tugas eh, yang tidak rinci. Nah, jadi banyak guru senior atau guru-guru yang lain eh, memandang jika dirinya masih lebih baik daripada supervisor karena pengalamannya atau lamanya dia di lembaga tersebut. Nah, itu juga tugas kepala sekolah untuk sedikit menekankan pada penempatan eh, penempatan pada eh, pelaksanaan dan memahami tugas supervisi yang efektif itu seperti apa. Nah, seperti itu. Seperti untuk membuat misalnya membuat struktur organisasi yang dimana mempunyai tugas-tugas yang eh, membuat struktur yang dimana memberikan tugas-tugas tersebut secara spesifik. Jadi tidak ada yang menganggap kalau misalnya supervisor eh, tugasnya sedikit atau tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Jadi semuanya memiliki tugas-tugas yang spesifik agar hal tersebut tidak terjadi seperti itu. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Eh, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.